Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maghrib hari di sini kembali kita berjumpa kawan-kawan. Di pelajaran kita tafsir, dan kita masih di pembahasan surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Surat Asy-Syarah ayat yang pertama. Ayat yang pertama sudah selesai belum kayaknya ya? Kita selesai sampai pembahasan apa? Ya, ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan untukmu, wahai Muhammad, dadamu? Dan kita sudah membahas sekian bahasan. Semoga enggak lupa ya tentang makna melapangkan dada. Melapangkan dada, kemudian diskusi terkait dengan kisah pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara yang pro dengan yang kontra. Karena bahasan kita waktu itu, apakah boleh mukjizat itu terjadi sebelum diangkat jadi nabi atau harus setelah diangkat jadi rasul? Jawaban kita apa? Jawaban kita sangat mungkin ya. Kemudian bahasan-bahasan yang lain, makna dari melapangkan dada. Ada berapa kita sebutkan? Karena ada yang menafsir nashrah di situ, sadrak itu satu terkait dengan apa? Terkait dengan pembelahan dada Rasulullah. Kemudian yang kedua terkait dengan ilmu pengetahuan dan ketaatan. Itu kita tafsir terkait dengan itu sekitar dua penafsiran tentang itu. Satu, bahwa ketika Rasulullah SAW diutus kepada jin dan manusia, itu beliau merasa apa? Sempit dadanya. Karena banyaknya apa? Penentangan dari kalangan mereka. Tapi Allah datang memberi tanda-tanda kekuasaannya, sehingga dada beliau menjadi apa? Lapang. Karena kalau tidak ada ciri-ciri Allah menolong, berat itu. Ya, itu apa? Berat. Dan orang itu harus pintar untuk mencari mencari rahasia-rahasia Allah, agar itu menjadi penguatnya, agar itu menjadi penguat, motivasi. Apalagi kalau dia misalkan dai ilallah, dia ustadz misalkan nyeru, semua orang nolak. Kadang-kadang ada stresnya juga teman-teman. Anda juga siapa? Manusia. Masalahnya semua orang apa? Nolak, apalagi di Uber, diburu, disesat-sesatin, misalkan begitu, berat itu. Ya kalau kita sih masih alhamdulillah ya kan, masih aman lah. Tapi ada ustadz-ustadz yang kalau di pelosok-pelosok itu dikejar, diburu, ditombak. Nah, itu masalahnya kalau mereka kan punya keluarga masalahnya. Nah, orang itu harus pintar untuk mencari apa? Rahasia-rahasia
Allah. Mungkin kita akan sampai ke titik berpikir bahwa kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin hari itu saya mati kayaknya. Tapi ada satu kekuatan yang membuat kita menjadi termotivasi, dan itu betul-betul di luar apa? Di luar logika, di luar apa? Di luar kemampuan. Tombaknya udah melayang itu, misal gitu ya. Tapi nggak tahu gimana ceritanya tombaknya itu apa? Meleset misal gitu. Itu kan di luar jangkauan. Tapi kalau antum masih ngelit, mungkin antum masih bilang, wah karena saya apa? Ngelit. Tapi saat itu dia nggak ngelit masalahnya. Tapi dia selamat dari kematian. Nah, itu kan apa? Harus dia pintar-pintar memaknai atau mencari dari rahasia-rahasia Allah. Nah, apa sistem yang acak bagi kehidupan itu juga salah satu cara untuk memaknai atau memahami apa? Memahami rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin sudah mati kayaknya. Tadi itu di jalan, pergi kajian tuh gitu kan, straight gitu, tapi selamat gitu. Mungkin dia juga spontannya itu mungkin entah bagaimana caranya, tapi apa? Selamat. Itu tidak bisa kita terjemah itu hanya sebagai apa ya? Sebagai pola dari kita lah. Tapi itu kita yakin bahwa berarti ada zat yang mengatur semuanya, bahkan mengatur diri kita. Nah, jadi pinter-pinter nyari apa? Membaca isyarat-isyarat dari Allah. Karena ini dia sentral atau apa ya? Apa kalau bahasa kita itu dia itu kristal iman, kristal keimanan. Karena orang ketika imannya itu kuat, dia akan mengkristal, dia bisa menyerap itu isyarat-isyarat Tuhan itu dia bisa serap. Itu semakin menjadikan dia yakin, semakin berani seperti itu. Baik Imam Ahmad rahimahullah itu waktu beliau dicambuk itu sama penguasa itu. Cuman beliau minta, ya Allah, dengan cambukan ini jangan sampai auratku itu kesingkat. Itu cambuk itu itu kalau dia nempel di pakaian itu kan kegerus pakaian biasanya. Dan itu kalau menurut sejarah itu cambuk yang dipakai untuk mencambuk Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau sekali dicambuk anjing itu langsung mati. Tapi Ahmad bin Hanbal itu nggak mati-mati. Itu kan kalau antum berpikir, mungkin sayanya kali kuat ya, atau mungkin saya olahraga kali kemarin kan kulitnya lebih apa? Lebih tebal gitu. Tapi masalahnya Imam Ahmad bin Hanbal bukan orang yang rajin-rajin olahraga gitu loh. Beliau itu ya sunnah hari-harinya ngajar, dakwah, puasa sunnah. Bahkan mungkin kering badannya, sekali dipecut kayaknya mati tuh kayaknya. Tapi hidup. Nah, acak kehidupan seperti ini tuh kalau antum kembalikan ke diri sendiri itu sangat nggak mungkin. Berarti ada satu kekuatan yang mengatur itu. Ya siapa lagi kalau bukan siapa? Nah, jadi harus pinter-pinter meresap atau memahami dari isyarat-isyarat yang Allah berikan. Karena itu akan membuat kita semangat hidup, merasa kita tidak sendirian. Berarti kita selalu ditemani. Berarti kita selalu diurus oleh Allah. Nah, kalau itu nggak bisa dihadirkan, ya tunggu aja nanti kebinasaan pasti. Ya, menyalahkan diri sendiri dan segala macam, stres. Sampai ada dai dulu awalnya tobat jadi dai, dia berhenti jadi apa? Jadi ustaz. Capek jadi ustaz kan, ditentang-tentang mulu boleh. Itu ada lelah dia jadi apa? Jadi ustaz enggak hilang. Aduh subhanallah. Akhirnya tadi dia sudah berjalan di satu jalan yang bagus, akhirnya apa? Tercabut dia dari nikmat itu. Apalagi mungkin pengen jadi orang kaya raya kan susah sudah. Ya, karena kalau kaya raya ya nggak bisa jadi dai itu. Karena kalau mau kaya raya ya harus jadi apa? Pengusaha, fokus dari dunia. Tapi nah jadi Rasulullah SAW dikuatkan dengan apa? Allah mengirim tanda-tanda kekuasaan. Selain lonceng diberikan wahyu, selain mimpi diberikan wahyu, datang Jibril diberikan wahyu. Ini kan hal-hal yang menguatkan baginda. Berarti memang benar apa yang saya yakini ini gitu loh. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan sebelumnya, sempat juga Rasulullah itu sebetulnya agak ya kita bilang kalau depresi mungkin kurang sopan gitu ya. Tapi memang pernah goncang Sayyidina. Waktu awal-awal beliau dapat wahyu itu kan.
Masalahnya beliau juga ini malaikat atau jin yang saya lihat kan, masalahnya bisa jadi begitu. Akhirnya beliau nantang malaikat Jibril, naik ke bukit, mau apa? Mau buang diri. Muncul siapa? Jibril. La ya Muhammad, aku benar itu Jibril. Akhirnya besok lagi keulang lagi. Sampai pemantapan, sampai beliau mantap untuk apa? Mendakwahkan ini. Apalagi yang mungkin sangat sangat merasakan sekali beliau atas karunia-karunia yang Allah berikan. Ya, hingga itulah menjadikan dada beliau menjadi lapang, beban menjadi ringan. Ya. Beliau tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi dan tidak gentar menghadapi ancaman. Itu kan ketika Rasulullah setelah beliau dibelek dada beliau, dibelah itu beliau lihat dimasukkan satu seperti jantung dibalikkan ke hati, kemudian dijelentikkan kaki beliau, kemudian bangun, beliau merasakan ada perbedaan begitu. Nah, ini kan orang yang bisa menangkap isyarat siapa? Allah. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Begitu saya bangkit, begitu saya bangun, saya jalan ketemu sama anak, saya nggak pernah sesayang itu, sesenang itu dengan apa? Anak kecil, lebih dari apa? Sebelumnya. Ketemu dengan orang tua, tidak pernah sehormat itu, sebaik itu dari sebelum Rasulullah itu orang baik. Tapi masalahnya begitu dadanya dibelah, itu semakin ada energi gitu loh. Ini orang yang bisa meresap dari itu, meresapi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan itu. Dan yang kedua, bahwa dada Rasulullah itu terbuka luas sehingga beliau dapat menampung apa? Seluruh urusan-urusan penting tanpa ada rasa gelisah, tanpa ada bosan, tanpa merasa terganggu. Alam nashrah laka sadrak. Jadi beliau bisa menampung itu seluruh rasa. Itulah yang terakhir kemarin kita sebutnya. Rasulullah itu beliau bisa mengumpulkan semua sifat kebaikan pada diri beliau. Kalau antum kan sudah the best banget. Kalau misalkan orangnya baik, loyal gitu, itu the best banget. Tapi kan kita kadang-kadang nggak tahu kalau di rumahnya suka mukul istrinya, ya nggak? Mungkin baik sama teman, tapi mukul siapa? Istri. Kalau antum ya baik gitu. Tapi kita kan nggak tahu sama istrinya bagaimana. Nah, Sayyidina Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mampu mengumpulkan semua sifat. Marahnya ada, baiknya ada, semua itu apa? Dikumpulkan jadi satu. Dan seluruh kebaikan terkumpul jadi satu. Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mau belajar ya agak berat sih. Kalau mau belajar agak berat. Beliau berulang kali dibentak sama istrinya, cuma santai aja Rasulullah. Kalau antum dibentak sama istri, langsung main silat kita kan, langsung dijatuhkan dan segala macam. Rasulullah itu sering dimarahin sama Sayyidatina Aisyah saat cemburu seperti itu. Tapi beliau dapat mengontrol diri. Itu keagungannya di situ. Keagungan itu teman-teman, begini konsepnya. Rasulullah SAW ketika beliau diberikan satu slot oleh Allah. Satu slot oleh Allah maksud saya apa? Untuk beliau itu berhak melakukan apapun. Contoh misalkan, kalau beliau menuntut, saya kasih ini ya. Kalau beliau menuntut misalkan, taruhlah sama siapa? Sama istrinya misalkan. Kalau misalkan Rasulullah menuntut istrinya agar taat 100%, tidak boleh ada kata menggugat kepada siapa? Rasulullah. Sangat bisa atau tidak? Sangat bisa. Masalahnya satu, Rasulullah juga ya laki-laki, seorang suami. Kedua, secara slot yang diberikan oleh Allah itu sangat berhak karena beliau Nabi dan Rasul. Tetapi slot kesempatan itu tidak dipakai oleh baginda. Jadi beliau itu mau untuk menurunkan diri dari slot itu. Beliau yang nyuci, beliau yang jahit pakaian, baju, beliau yang tambal pakaian, beliau yang sambung sendal, beliau yang bersih-bersih, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu agungnya di situ. Makanya kalau kita mau berbicara, nantilah hadir di kajian Syama'il Muhammadiyah. Kalau ingin detail melihat bagaimana siapa Rasulullah. Jadi mengikuti Nabi itu bukan hanya sekedar mengikuti pakaian.
tapi lebih dari itu. Jangan sampai pakaian kita doang yang mirip sama Nabi, tapi akhlaknya nggak mirip sama siapa? Rasulullah. Ya, baik. Nah itu satu kritik untuk kita. Ya bagus, sudah ngikutin Nabi, zahir, tapi harus ada yang sungguh-sungguh. Ngikutin Nabi dari mana? Sisi batin. Ya harus kita didik diri kita untuk itu. Rasulullah ketika berbeda dengan orang bagaimana? Ketika Rasulullah dimarahi sama orang bagaimana? Sidna sallallahu alaihi wasallam. Nah itu jadi asyarhu at-tawsi'ah. Ma'nahu al-irahatu minal hubub. Nah, jadi yang namanya syarah, yang namanya melapangkan dada itu maknanya apa? Tausiah. Tausiah itu apa? Luas, ya, lapang. Diberikan kelapangan untuk menampung frasa-frasa tadi, ya. Yang berarti apa? Yang berarti memberikan ketenangan, menghilangkan kegelisahan. Baik, nah itu yang kita sebut di pelajaran kita sebelumnya. Nah, berikut sekarang, kalau kita analisa lebih lanjut lagi, ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Kita ada pertanyaan-pertanyaan untuk ayat ini. Kita ada pertanyaan-pertanyaan untuk ayat yang pertama. Satu, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut qalbu? Alam nashrah laka qalbak. Tapi kenapa Allah mengatakan apa? Sadrak. Kenapa Allah mengatakan sadrak? Agar manusia itu faham. Ini ada masih kaitan dengan surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Karena memang tempat bisikan syaitan itu bukan qalb, tetapi tempatnya di mana? Di dalam dada. Dan itu sekarang itu pilihan Anda. Apakah Anda membiarkan bisikan itu untuk menembus qalb itu atau tidak? Sebetulnya sudah dalam hukum asal hati itu dia sudah terjaga, bentengnya itu dada. Bentengnya itu dada. Jadi qalbu itu dia terjaga. Terjaga dengan apa? Terjaga dengan pengetahuan dan petunjuk. Karena ilmu dan pengetahuan atau ilmu yang kita sebut dengan ilmu, pengetahuan dan petunjuk itu terserapnya di mana? Di qalbu. Ya masa nanti qalbu di mana? Di hati di sini apakah di dada ataukah di otak? Itu pembahasan. Ya karena apa namanya? Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika liqaumin yafqahun dan segala macam. Kadang-kadang disebut yatafakkarun, kadang-kadang disebut yafqahun. Ada memang debat untuk itu. Di mana qalbu? Karena kadang-kadang juga qalbu itu diidentikan dengan apa? Pikiran. Biasanya pikiran di mana biasanya? Seperti itu. Ya, tapi ala kulli hal, intinya bahwa qalbu itu sesuatu yang terjaga. Cuman Anda atau kita itu yang merusaknya sebetulnya. Menyimpan atau membiarkan bisikan-bisikan itu menderak itu apa? Qalbu. Sebetulnya isyarat-isyarat ketika qalbu itu menolak, cuman kadang-kadang kitanya yang enggak memahami itu. Sebetulnya hati itu sudah bilang, jangan. Tapi diikuti aja. Nggak usah berhenti, cuma diterusin aja. Nah makanya hatinya jadi apa? Rusak. Karena hati itu dia sebetulnya dia apa? Siap untuk ditembus dengan bisikan-bisikan syaitan. Nah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa Allah tidak mengatakan apa? Alam nashrah laka qalbak. Ya. Tetapi Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Nah, maka sekarang ya, mulai dari sekarang ciptakan kebahagiaan-kebahagiaan itu, simpan di dalam apa? Di dalam dada, agar nanti mengalir kemana? Ke dalam qalbu. Ke dalam qalbu. Dan ya, setelah itu kita memohon pertolongan kepada Allah agar dada ini selalu diluaskan untuk menyimpan apa? Menyimpan motivasi-motivasi dan menyimpan kebahagiaan. Berarti kalau misalkan ada hati gelisah, ada hati gundah, ada hati menderita, yang membuatnya menderita itu siapa? Berarti siapa yang membuatnya menderita? Ya kita lah. Masalahnya di dalam dada itu bisikan itu dia berputar itu. Nah, cuman kita itu tidak berusaha untuk apa? Untuk menolaknya atau untuk mengeluarkannya.
Nah, kadang kita pendam itu, hal-hal yang rusak itu akhirnya ikut merusak qalbu. Muhammad ibn Ali At-Tirmizi beliau mengatakan, al-qalbu, bahwa hati itu, kata Imam, mahallul aqli wal ma'rifah. Hati itu tempatnya akal dan tempatnya pengetahuan. Wa huwa alladhi yaqsiduhu syaitan. Dan hati itulah yang sejatinya yang dituju oleh siapa? Syaitan. Tapi dia nggak bisa. Tapi dia nggak bisa. Karena qalbu pada asalnya itu memang dia sudah dijaga oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fasyaitanu yaji'u ila sadr. Dengan cara apa? Dengan cara dibenteng dengan dada. Supaya kalau ada bisikan dia berkisar dulu di dada. Nah, sekarang tugas Anda itu apa? Dikeluarkan atau dilanjutkan? Ini marah nih, gedek nih. Nah, itu. Tapi mulai dia berusaha dari caranya sendiri untuk apa? Meredam. Itu nggak jadi, dia merusak apa? Qalbu. Tapi kalau diikuti, apalagi cari-cari alasan, kayaknya memang cocok orang itu dapat balasan. Awas aja nanti di jalan ya, saya semperin, nanti saya labrak orang, langsung saya tackling gitu kan, misal begitu. Berarti memang dianya sendiri yang memang Allah sudah membentengi hati itu, tetapi memang kita yang menjebol apa? Benteng itu. Akhirnya bisikan syaitan jadi apa? Jadi bisa masuk. Nah, sekarang pelajaran ini begitu terang kita dengarkan. Cuma masalahnya mau diamalkan atau tidak? Mau diamalkan atau tidak? Makanya saya agak heran teman-teman, ada orang udah ngaji lama, cuman temperamental, dikit-dikit marah, dikit-dikit apa? Ucapannya kasar, apalagi mungkin bentak-bentak, teriak-teriak gitu. Cangkutnya segini misal gitu kan, babi misal gitu kan. Itu kadang-kadang nggak malu dia dengan apa? Jadi kita ingin satu hal yang lebih dari itu, bukan sekedar belajar, cuman hanya tersimpan di mana? Ya, tidak terserap menjadi nilai-nilai yang bisa untuk memperbaiki diri kita dan merubah dari apa? Karakter, merubah tabiat. Saya maaf Ustaz, karena sifat saya ini memang temperamental Ustaz. Ya enggak, itu memang fungsi untuk ngaji supaya merubah dari temperamental supaya tidak jadi temperamental. Memang saya begini Ustaz, kalau ngomong itu belak-belakan saya. Nggak bisa. Memang itu fungsi orang ngaji supaya merubah, supaya kalau ngomong itu jangan belak-belakan. Ya apa fungsinya ngaji? Kalau tahun-tahun ngaji begitu ya karakter tabiatnya. Ya, bukan artinya saya mengatakan ngajinya nggak penting, ngaji dapat pahala, tetapi kita ingin ngaji yang bukan sekedar apa? Ngaji yang hanya dapat pahala, tapi berubah apa? Berubah. Makanya kata Sayyidina Sallam, permisalan saya dengan ilmu dan petunjuk itu seperti hujan. Hujan yang menimpa apa? 3 jenis tanah. 3 jenis tanah. Ada yang disebut dengan tanah thayyibah. Ada disebut dengan tanah al-ajadib. Ada disebut dengan tanah qai'an. Apa namanya? Jadi ilmu yang diturunkan kepada Rasulullah yang menimpa bumi itu seperti hujan menimpa bumi. Ilmu yang menimpa bumi hati itu seperti hujan menimpa bumi tanah. Ketika hujan itu turun menimpa 3 jenis tanah. Satu, ada jenis tanah itu thayyibah. Ketika hujan sudah turun diserap oleh tanah itu atau mungkin ditampung air itu, tapi nggak ngeluber. Karena tanahnya itu tanah apa? Baik, enggak tumpah. Jadi itu yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu yang menumbuhkan apa? Menumbuhkan rumput hijau. Akhirnya bumi yang tadinya kering jadi apa? Itu yang kita inginkan. Antum itu seperti tanah yang apa? Thayyibah. Jadi ketika dia disiram dengan ma'rifah, berngaji, berubah. Berubahnya itu apa? Ya, muncul sifat yang baik. Berubah hal-hal yang tadi kotor, ucapannya kasar, suka main tangan, kaki, ditekling istrinya misalnya gitu. Ada itu sedang ditekling istrinya, sampai memar-memar istrinya. Ngapain smackdown sama istri? Perempuan lagi kan? Iya. Walau Ustaz nggak sadar sih Ustaz itu. Nah itu saat orang bilang nggak sadar itu keagungannya itu ketika dia tidak sadar cepat mereka free dirinya. Itu bukti kalau dia sudah ngaji. Agak sedikit ngomel karena sudah cukup tua saya ya. Nggak apa-apa lah ya. Iya. Kalau dulu kan masih agak muda-muda, klimis-klimis sedikit ya. Kalau sekarang udah tua kita Pak Didi ya. Ya. Barakallahu fiik. Nah jadi harus ada perubahan. Seperti apa? Tanah thayyibah. Kalau dalam standar fikihnya itu
Dia tahu satu hadis, tetapi dari satu hadis itu dia bisa mengembangkan banyak ilmu. Oh, seperti banyak itu ulama-ulama kita ya. Imam Syafi'i rahimahullah misalkan satu hadis itu dapat mengeluarkan 70 masalah fikih. Dari 7 masalah fikih, satu masalahnya itu sekian lagi tuh masalah-masalah. Dari berapa hadis? Satu. Kalau kita kadang enggak, satu hadis innamal a'mal binniyat, sesungguhnya amal itu kan pada niat. Apa faedahnya? Amalan tidak akan sah kalau tanpa niat. Apa lagi? Apa ya? Cuma itu kali Ustaz. Nah, satu hadis cuma satu apa? Faedah. Tapi kalau ulama dulu, satu hadis itu bisa mengeluarkan 1 juta faedah. 1 juta faedah. Imam Al-Auza'i itu mengeluarkan satu faedah dalam satu majlis itu 70.000. Gimana kalau 2 majlis? Gimana kalau 3 majlis? Nah, itu ulama-ulama kita dulu. Nah, itu disebut bumi hati itu apa? Thayyibah. Jadi ilmu yang yang menimpa kita itu betul-betul melahirkan apa? Satu yang baik. Nah, ada jenis tanah itu ajadib. Ajadib itu apa? Tanah kering. Dia menampung air tetapi nggak nyerap. Akhirnya tidak memberikan atau tidak bisa memunculkan kebaikan-kebaikan tadi. Tidak menumbuhkan rumputan, juga tidak menumbuhkan apa? Sebetulnya Allah sudah turunkan. Cuman ya dasar tanahnya aja memang. Atau misalkan sebalik sekarang, Allah sudah sebetulnya kasih ilmu, cuma dasarnya kitanya aja nggak bisa mengelola ilmu itu. Seperti bumi, tanah yang apa? Kering. Itulah kondisi hati ketika ditempah dengan ilmu, hanya menampung, tapi tidak menyerap. Kering. Dia tahu halal, dia tahu haram, tapi nggak diamalkan. Dia belajar tentang bakti kedua orang tua, tapi nggak diamalkan. Kisah. Nah, yang ketiga. Jenis tanah yang paling buruk ini, Qai'an, sudah nggak bisa nampung, apalagi untuk bisa apa? Nyerap. Ah, jenis tanah mana nih? Ah, di mana nih jenis tanah yang begini nih? Kalau begitu hujan, malah jadi banjir kita kan? Nah itu ada orang dia tidak ngerti dirinya itu gimana, keluar masuk, pulang pergi belajar, tapi dia bagaikan tanah Qai'an, luber, tetapi tidak membuahkan apa? Manfaat atau faedah. Akhirnya itu tinggal hanya buang waktu aja itu. 3 tahun ngaji, 4 tahun ngaji, 5 tahun ngaji. Tiba-tiba apa? Berubah dia. Yang tadinya teguh, yang tadinya kokoh, yang tadinya istiqamah. Wah, subhanallah. Makanya teman-teman ya selalu minta apa? Hidayah. Karena nggak ada yang bisa menjamin. Yang tadinya mungkin dia sebagai panglima sunnah, tiba-tiba berubah menjadi apa? Panglima ahli bidah. Siapa yang bisa menjamin? Qai'an. Karena kadang-kadang masalahnya di mana? Di sini masalahnya. Karena bukan tipe thayyibah atau paling tidaklah tipe apa? Ajadib. Nah, sekarang memposisikan diri di mana ya? Agar kita bisa memperoleh itu. Nah, kata Imam Muhammad ibn Ali Tirmizi, kata beliau, dan itulah yang sejatinya yang menjadi bidikan siapa? Syaitan. Yaitu apa? Qalbu. Fa syaitanu yaji'u ila sadr. Maka setan itu dia datang kemana? Ke dada. Wa husnul qalbi. Yang dada itu temboknya hati. Dada itu bentengnya hati. Fa idza wajada maslaka, dia cari-cari itu. Kalau dia menemukan celah di dada itu, aghara fihi wa nazala junduhu fihi. Maka dia akan apa? Dia akan kepung, dia akan rusak, dia akan robek, dia akan panggil, dia akan suruh apa? Bala tentaranya. Wa batha fihi minal humumi wal hirsi fayadhiqul qalbu hina is. Maka akan terjadi apa? Menimbulkan apa? Menimbulkan kegundahan, menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kerakusan. Akhirnya hati itu menjadi apa? Menjadi menyempit hati itu. Sebetulnya hati itu kondisinya baik tadi sebetulnya. Cuman karena kita yang mengiyakan ucapan-ucapan itu, wala yajidu ta'ati lazzah. Yang paling ironisnya atau paling menyakitkan itu apa? Dia tidak bisa lagi mendapati dari ketaatan itu lezat. Sholat dia tapi, ya Allah, kok kering ya rasanya ya. Sampai dia datang, Ustaz, saya sudah sholat Ustaz, tapi kok nggak tenang-tenang ya. Sepertinya kita harus mundur ke belakang, akhi. Kita itu mundur ke belakang. Mungkin terlalu banyak bisikan syaitan yang kita apa? Yang kita iakan. Akhirnya hilang manisnya apa? Ibadah. Aiyah, wala lil islami halawah. Tidak lagi merasakan bagi Islam itu apa? Rasa manis. Pokoknya susah mulu, derita aja pokoknya. Akhirnya hati itu menjadi menyusut apa?
Menyusut. Nah, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya kondisi-kondisi seperti itu semakin diperparah dengan apa? Keadaan-keadaan memburuk, akhirnya apa? Keluar dari jalur hidayah. Dan sebabnya semua satu, sebabnya kita. Wa idza turidal aduwwu fil ibtida, kalau musuh itu, bisikan itu diusir dari semenjak awal, muni'a wa hassalal aman, maka hati itu akan tetap terjaga originalitasnya dan akan terjaga stabilitasnya, wa yazulud dhiq, dan dia akan apa? Dia akan menjadi luas, hilang sempitnya, wa yansyarihus sadr wa yatayassar lahul qiyam bi ada'il ubudiyah. Itulah yang akan menjadikan dia mudah untuk melakukan apa? Ketaatan. Makanya nggak salah kata motivator itu, ciptakan kebahagiaan diri sendiri. Bisikkan itu di dada supaya nanti motivasi itu menembus kemana? Menembus ke qalbu. Sebetulnya kita lagi lemas segini. Tapi kalau Anda bisikan, coba Anda tiba-tiba sekarang semangat. Bisa sebetulnya. Dan itu sebagai kekuatan inti untuk apa? Untuk qalbu. Cuma masalahnya mau nggak? Itu masalahnya. Nah, ini ucapan-ucapan orang-orang yang sudah apa ya? Merasakan itu. Nah, ini bukan omong kosong. Kalau bahasa orang tong kosong nyaring bunyinya, enggak. Masalah antum mau amalkan atau tidak itu urusan kita. Tapi mereka-mereka yang berucap ini itu adalah mereka-mereka yang betul-betul pengalaman dengan apa? Keadaan dan kejadian. Ya, orang-orang ini sudah diuji dengan segala macam penderitaan. Itu ulama-ulama kita. Tapi mereka bisa bahagia, bisa senang. Kalau kita kan kalau sudah namanya menderita biasanya apa? Susah. Makanya minta sama Allah, ya Allah hilangkan penderitaan ini. Tapi kalau dulu salafus saleh, ya Allah tambah lagi penderitaannya. Karena memang mereka itu tahu cara mengelola apa? Qalbu, tahu cara untuk menumbuhkan kebahagiaan. Dia menciptakan kebahagiaan itu mulai dari diri sendiri. Ya kalau terus kita ikuti kata hati begini, begini, susah nanti, resah, kemudian panik, seperti itu keadaan. Aduh hilang nih pekerjaan nih nggak ada, aduh gimana nanti anak sekolah ya Allah. Gitu. Ya masih bagus nyebut Allah masih bagus. Saya nggak mengatakan nggak bagus ya, cuman masalahnya itu tadi karena kita yang mengikuti kata hati, coba bisikkan, Bismillah, saya yakin ada jalannya. Segala sesuatu yang menjadi keputusan Allah itu selalu apa? Baik, Bismillah. Karena itu jadi kekuatan akhir. Apalagi kalau dibangun di atas rasa husnuzan, bukan main-main ya. Husnuzan kepada Allah itu betul-betul akan membuahkan apa? Hasil. Makanya kata Imam Ibn Al-Qayyim, kalau kamu mau bahagia begitu caranya. Tapi kalau enggak begitu caranya, ya Allah akan apa? Bisa jadi Allah akan melepas dirimu bersama apa yang menjadi apa? Gundah, gelisah. Makanya ya beban yang berat itu sudah tumpah kepada zat yang tidak pernah merasa terbebani. Siapa? Berikan kepada Allah. Tinggalkan pasrah bahwasanya apa yang menjadi pemilihan, apa yang menjadi keputusan itu sudah terbaik sudah. Allah Subhanahu wa taala. Ya saya bisa ngomong begini teman-teman kan saya ceramah masalahnya. Ya, tapi masalahnya ya, kalau apa namanya? Ya kalau ustadz juga kalau lagi diuber sama tukang tagih ya tetapnya panik gitu kan. Ya, nah ini paling tidak ya ini nasihat. Kalau antum bisa amalkan ya anda dapat pahala. Ya, baik. Namanya kita manusiawi. Paling tidak nasihat ini kita dapatkan dari orang-orang yang berpengalaman, pernah diuji dengan derita-derita, tapi mereka bisa bahagia. Kurang apa Ibnu Qayyim coba penderitaannya di penjara, nggak menikah, coba nggak ada pun nikmat dunia satupun pernah dicicipi oleh Ibnu Qayyim. Makanannya juga sudah begitu basi-basi, bahkan Imam Ibnu Qayyim pernah nggak makan 3 hari. Kita nggak tahu untuk mau mengatakan Ibnu Qayyim itu bahagia dari mana, tapi dia orang paling bahagia sedunia. Itu Ibnu Qayyim, apalagi siapa? Rasulullah disebutkan dalam hadis apa? Tulul huzun. Rasulullah itu orang yang selalu dirundung dengan apa? Derita. Dari semenjak awal beliau diutus. Dari semenjak awal beliau dicipta. Dilahirkan, selalu dirundung dengan apa? Enggak pernah, seolah-olah Nabi itu enggak pernah senang kayaknya. Mulai dari umur 6 bulan beliau berada di perut, bapaknya meninggal. Begitu keluar dari perut, pisah dengan ibunya. Harus disusui oleh apa? Oleh orang lain. Kemudian setelah itu umur 2 tahun, umur 4 tahun pembelahan dada, takut baginda. Begitu 6 tahun ibunya meninggal. Begitu 8 tahun nyusul kakeknya. 12 tahun sekian nyusul lagi siapa? Menikah pamannya. Beruntun lagi setelah pamannya meninggal siapa? Istri. Kayaknya enggak diuji siapa?
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, tidak menjadikan beliau lalu surut dari Allah. Ternyata memang cara mengelola kebahagiaan itu yang penting sebetulnya. Anda mau bahagia atau menjadi orang susah, ya tinggal pilih aja. Mau ikuti kata hati yang tadi bisikan-bisikan syaitan, atau mengikuti kata hati siapa? Yang sudah diilhamkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan dan akal. Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjara tempat seperti itu, sampai Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan apa? Ini raja ini pingin apa sih dari saya gitu? Silakan kalau kamu mau hancurkan fisik ini, silakan. Tetapi aku minta satu hal, jangan hancurkan hatiku. Karena hanya hati ini isinya tidak ada lain kecuali siapa? Allah. Karena kalau hati itu hancur, aku tidak lagi memiliki anggota badan untuk mencintai dirinya. Ada orang-orang yang disiksa masih bisa ngomong kayak gitu. Kalau antum kan nyalahin Tuhan biasanya. Ya Allah, udah sholat, udah ngaji kok susah amat nih hidup ya. Gitu. Udah hijrah, saya kok hijrah kok makin susah ya. Ya wajar lah, makanya kalau antum suuzon seperti itu, ya udah kamu hidup aja sendiri. Itu kata siapa? Imam Ibnul Qayyim. Kalau Anda nggak bisa membangun sikap husnuzan, selalu suuzon sama Allah, ya udah, ya wajar Allah berlepas diri dari kita. Akhirnya kita merasa hal-hal yang harus kita lakukan dibantu, ternyata nggak dibantu. Sampai apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah? Ini orang-orang yang menjalani menjalani kehidupan. Orang yang pasrah, yang kita sebut tawakal itu, kalau sudah kejubat, itu tidak akan membuahkan hasil. Tapi bukan artinya nggak baik ya. Pasrah itu tetap baik. Pasrah kepada siapa? Allah. Tapi orang kalau sudah pasrah, tawakal, saat dia kejubat, itu tidak membuahkan apa? Hasil. Makanya orang itu harus agak mundur ke belakang, mengambil sebab-sebab untuk bertawakal, menciptakan ruang-ruang yang luas untuk berpasrah diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh. 2 jam sebelum orang berangkat, dia mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. 2 jam sebelum berangkat, si fulan gak ada mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dia misalkan ada ujian misalkan, ngomong, begitu sudah dia terdesak, aduh sabar deh, sudah apa? Sudah takdir. Mana lebih bagus? Yang menciptakan tempat yang luas untuk menciptakan tawakal atau berpasrah itu sebelumnya atau saat terdesak? Sebelumnya. Karena dulu Fir'aun itu dia mengucapkan la ilaha illallah, beriman kepada siapa? Nah, Tuhannya Nabi Musa. Setelah dia terdesak. Makanya hati-hati teman-teman. Ketika kita memanggil Allah saat terdesak, itu terlalu berdekatan dengan apa? Terlalu banyak mau, padahal dia sendiri mengabdi sama Tuhan itu nggak banyak-banyak banget. Karena dia bukan yang dia maksudkan itu Allah, tetapi yang dia maksudkan itu apa? Sesuatu yang dia minta. Jadi posisi hati waktu itu, detaknya itu terlalu besar untuk sesuatu yang dia minta. Bukan tujuan itu siapa? Allah. Sama seperti orang misalkan apa? Orang tenggelam. Ketika dia mengatakan, ya Allah, orang tenggelam ini, ya Allah, orang yang seperti ini berdoa, dia dimaksudkan itu hanya Allah, atau dia ingin diselamatkan dari tenggelam? Lagi terdesak masalahnya, pasti lagi pengen apa? Lagi pengen selamat. Makanya orang yang pasrah, bertawakal, saat dia terdesak, hati-hati, itu tidak berfungsi. Makanya itu tadi, kembangkan itu pembahasan tawakal. Tawakal itu di mana pembahasannya? Pembahasan tauhid. Agar bagaimana cara kita menyambung hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asas dari bahagia itu teman-teman tawakal. Tetapi asas tawakal itu husnuzan. Kalau kita belum bisa bangun husnuzan, itu nggak akan bisa mencapai tawakal. Sementara tawakal itu asas bahagia. Orang kalau nggak capai tawakal, dia nggak akan bisa bahagia. Apa kata beliau? Wa yazulu dhiq wa yansharihu sadr wa yatayassar lahu al-qiyam bi ada'il ubudiyah. Kita azan dulu. Mana muazin? Tafadhol. Nanti kita lanjut ke ayat berikutnya, masih sedikit. Agak cepat azannya. Allah. Nah, pertanyaan berikutnya. Tadi kenapa Allah tidak menggunakan kata apa? Qalb, tapi menggunakan kata sadr? Karena bisikan syaitan itu berkisar di mana? Di dada. Maka selamatkan dulu dada ini sebagai benteng apa? Benteng qalb.
Kemudian yang kedua, pertanyaan berikut. Alam nashrah laka? Sebetulnya cukup Allah mengatakan alam nashrah sadrak. Itu sudah mencukupi dari aspek makna. Bukankah kami melapangkan dadamu wahai siapa? Muhammad. Tetapi kalau kita terjemah, bukankah kami melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad? Jadi sudah untukmu, ditambah lagi apa? Dadamu. Jadi seolah-olah ada satu apa? Penekanan di situ. Dengan kalimat apa? Laka. Ada satu nilai apa yang ingin diafirmasi di sini? Ada dua ayat yang saling berhadap-hadapan. Kalau istilah ulama itu lamun bilamin. Lam ketemu lam. Untuk karena lam itu li itu bisa bermakna untuk, bisa bermakna karena. Lam ketemu lam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budu. Wa aqimis salata li dzikri. Jadi lam ketemu dengan apa? Lam. Nah, jadi apa yang kita katakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyertakan kata laka ini, salah satu rahasianya adalah lamun bilang fa anta innama taf'al jami'at ta'at ajli. Aku melakukan ini semua wahai Muhammad itu untuk laka. Nah, begitu istilahnya. Alam nashrah laka. Aku melakukan ini sampai aku belah dadamu, kemudian aku ditangi sama malaikat Jibril, aku ditemani sama malaikat Jibril. Alam nasrah laka. Itu aku lakukan semata-mata untukmu siapa? Wahai Muhammad. Maka kamu penuhi juga lam yang satunya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kamu beribadah, menyembah kepadaku, jangan kasih ibadah itu untuk kepentingan dirimu atau orang lain. Tapi berikan ibadah itu hanya untuk siapa? Diriku. Berarti ini hubungan timbal balik. Lam yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad untukmu, maka lam yang kita berikan kepada Allah, apapun yang kita lakukan harus karena. Nah, timbal balik ini nanti akan bagus hasilnya. Akan bagus hasilnya. Sebesar apa perhatian kita kepada Allah, maka sebesar itu juga hukum timbal apa? Timbal balik. Ya, tapi masalahnya kita begitu, terlalu banyak protes. Seolah-olah pokoknya selalu yang salah itu siapa? Tuhan. Yang selalu kurang itu siapa? Tuhan. Padahal kita itu sibuk dengan dunia 23 jam. Kita cuma ketemu sama Allah berapa? 1 jam. Kita ngaji juga berapa? Cuma sehari, 1 minggu ngaji. Enggak juga. 23 jam. Ngajinya pun berapa? Seharinya pun 24 jam. Enggak, berapa jam? Setengah jam. Maghrib cuma sampai apa? Isya. Itu kadang-kadang mundur, hilang dia. Allahu Akbar. Begitu sudah diuji oleh Allah, seolah-olah yang paling salah siapa? Padahal sudah begitu banyak Allah berikan nikmat. Nah, menunjukkan bahwa juga risalah ini itu manfaatnya kembali kepada siapa? Laka, kembali kepadamu wahai Muhammad. Itu bukan untukku. Ibadah yang kamu lakukan wahai umat Nabi Muhammad itu untukmu, bukan untuk Allah. Alam nashrah laka. Rahasianya berarti satu, hukum timbal balik. Sebesar apa perhatianmu kepada Allah, hukum timbal balik akan berlaku. Tapi ingat, syarat-syaratnya harus terpenuhi. Jangan bertransaksi dengan siapa? Tuhan. Kalau Anda bertransaksi, apa kata Ibnu Qayyim? Kamu gak akan dapat. Kalau mau kita dapat pahala begitu ya. Atau yang kedua, yaitu apa? Bahwa apa yang Allah wajibkan kepada kita berupa anjuran, kegiatan-kegiatan ibadah, itu kembali untuk kita, bukan untuk Allah. Laka. Kemudian pertanyaan berikut, kenapa Allah alam asyraf? Alam asyraf, bukankah aku? Alam nasyraf. Satu, karena nun itu memang nahnu itu satu maknanya untuk pengagungan. Berarti risalah yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad itu sangat apa? Sangat agung, sangat besar. Atau konfirmasi yang lain, nahnu di situ ada keterlibatan makhluk lain. Bahwasanya untuk menumbuhkan keyakinan, kekuatan, dan juga keteguhan bahwasanya Muhammad itu enggak sendiri, ada Jibril, ada malaikat yang lain menemani. Sallallahu alaihi wasallam. Aslinya mungkin tadi beberapa bahasannya ada penekanan di situ. Alam nashrah laka sadrak. Apa premis dari semua ini? Ciptakan kebahagiaan diri sendiri. Cara-caranya sudah kita sebutkan tadi, agar kita mendapatkan hati yang lapang, hati yang luas, agar nanti mendapatkan qalbu yang selamat dan bahagia. Sudah banyak orang menderita, tetapi mereka dapat bahagia.
Masa kita sudah ada ini, sudah ada itu, toh juga nggak susah-susah banget, tapi orang yang paling apa? Susah. Kufur nikmat itu. La syakartum lazidannakum wa la kafartum min adzabi lasyadid. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dilapangkan hatinya oleh Allah dan kita selalu dibimbing dengan taufik dan hidayahnya. Amin. Allahumma amin. Nanti kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Analisa kita banyak nanti di ayat itu. Wizar itu apa? Dosa atau maksiat. Aku meletakkan untuk Muhammad darimu dosa. Apakah Nabi melakukan dosa? Apakah Nabi melakukan kesalahan? Nah, bagaimana nanti kita melakukan analisa-analisa tajam berdasarkan ilmu tafsir. Nanti akan semakin kita jatuh cinta, semakin cinta dengan siapa? Rasulullah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.